Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita memasuki ayat yang ke 8 ya Bu ya. Al-Baqarah. Iya panjang Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, may yaqulu, dia berkata, amanna, kami, orang-orang yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yaumil qiyamah, yakni hari kiamat, li'annahu akhirul ayyam, karena sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari penghabisan, hari terakhir. Wa ma hum bimu'minin, wa ma, ini maknya mengandung lanafi, jadi wa ma hum bimu'minin gitu ya, dan mereka itu tidak beriman. Oh ya, jadi sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Ai ru'iyya fihi, dijaga fihi padanya, makna man wa fi dhamiri ya, dan di dalam dhamir yaqulu, lafzuha, lafadznya man gitu ya. Jadi maksudnya begini Bu ya, bahwasanya manusia itu banyak ngaku dirinya beriman secara ya pribadinya sendiri gitu ya, pribadinya. Tapi dilihat oleh Allah banyak mereka yang belum beriman. Kenapa demikian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu gitu ya. Mereka itu tujuannya menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi mereka itu menipu Allah ya. Terus dan orang-orang yang beriman bidhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan menampakkan perbedaan apa yang ada di dalam hatinya daripada kekafiran. Liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyah gitu ya, untuk menolak daripada mereka akan hukum-hukum Allah, akan yang sifatnya keduniaan. Jadi mereka itu tujuannya mengaku dirinya beriman, tetapi mereka itu belum beriman ya. Karena apa? Supaya mereka selamat zaman dulu tuh dari hukum dunia. Banyak orang-orang yang begitu tuh ya. Wa may yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Tuh, jadi orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka menipu, sesungguhnya dia membohongi dan menipu dirinya sendiri. Li'anna, karena sesungguhnya wabalin khida'ihim, yaitu merupakan karena sesungguhnya akibat dari tipu daya mereka, raji'un ilaihim, yang kembali kepada mereka, fayuftadihuna, dan terbuka pada mereka di dunia, di dalam dunia, bi'itla'illahi, dengan memperlihatkan Allah Ta'ala nabiyahu, kepada nabinya, alama abtanuhu, atas apa yang ada di dalam hatinya, wa yu'aqibuna, dan mereka disiksa fil akhirat, di akhirat, wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar ya, dengan tipu daya mereka. Jadi mereka itu sesungguhnya yang tadinya niatnya nipu Allah, nipu Rasul, nipu orang-orang yang beriman, sesungguhnya mereka itu nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mah
Nah, ya maksud daripada ayat ini nih ceritanya cerita zaman dulu gitu. Cerita zaman dulu orang ini takut dengan hukum Allah, takut dihukum. Di dunia ini dia pura-pura beriman gitu. Supaya apa? Supaya selamat. Kan banyak orangnya yang kalau takut dihukum tapi dia bersumpah palsu, bersaksi palsu dan cerita pokoknya saya emang nggak mencuri gitu ya, gitu kan begitu. Kalau kata bahasa orang sekarang makanya jadi perhatian. Kalau misalnya maling ngaku, penjara penuh. Tapi yang maksud di sini tuh juga kita ngambil itibar buat diri kita sendiri bahwasanya orang-orang yang suka melakukan perbuatan yang suka menipu orang, ya kelihatannya mah baik tapi di belakang apa istilahnya ngepelin gitu bahasa orang kita tuh, itu tidak boleh ya kayak belangkon ya, tapi itu tidak boleh. Karena apa? Sesungguhnya dia telah nipu dirinya sendiri. Terus juga apa ya Bu ya, di dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita banyak sekali nih dalam kehidupan. Makanya kalau di Islam kalau kita sudah berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu sama saudara kita sekandung, saudara kita setetangga, sama saudara kita muslim sedunia, tidak boleh ada sifat hasud, iri, dengki, karena kita itu sudah mendoakan sebenarnya. Tadi kan kita doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu hati kita tuh harus sudah ikhlas gitu, harus sudah memahami atau menyadarkan diri kita lah. Artinya gini, artinya kalau orang sudah kita mendoakan demikian, dia misalnya punya salah sama kita, kita maklumin gitu ya, barangkali dia lupa khilaf. Kita juga tidak boleh ada perasaan dendam di hati. Kalau kita di hati kita udah tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan jengkel sama orang di sekeliling kita, hidup itu indah, tenang, enak gitu, aman. Semuanya juga akan jadi saudara. Kita ada perlu apa-apa jadi ringan karena dibantuin sama tetangga kita yang baik. Coba kalau misalnya kita sama tetangga, waduh jelek perilakunya, suka ini, suka hasut, iri, dengki, pasti tetangga kita juga tidak akan suka. Kalau kita ada hajat kira-kira dibantuin nggak? Ya namanya orang kagak suka, masa ya dibantuin, kan gitu ya Bu ya. Nah, makanya persaudaraan ini Allah jadikan ke dalam diri manusia itu supaya apa? Supaya manusia itu dalam hidup tuh saling tolong menolong, saling berbelas kasih. Kalau bahasa orang tua kita dulu silih asa, silih asih, silih asu. Saling ngingetin kalau kita saudara kita ada yang salah. Tapi bukan karena benci ya. Itu kayaknya kurang bagus tuh. Ayo kita rubah dengan secara begini. Kan kadang-kadang ada teman kita yang kadang-kadang dinasehatin masih rada naik gitu ya. Oh iya, rada tinggi. Ya jangan begitu gitu ya. Jangan begitu. Tapi alhamdulillah nanti kelama-lamaan dengan doa kita semuanya itu akan datar semuanya. Karena hati kita yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Karena kita niatnya mengajak baik tetangga kita, saudara kita supaya menjadi orang-orang hebat yang nantinya akan mendapat ridha Allah, dan insya Allah kalau misalnya meninggal juga akan masuk ke dalam surganya Allah. Tuh orang hebat tuh begitu. Jadi nggak suka nipu tetangganya, nggak suka membohongi tetangganya. Ini nih yang dimaksud tidak beriman begitu Bu, kadang-kadang. Ya, karena mereka ngakunya beriman tapi tidak beriman itu karena mereka suka bohong gitu. Kalau orang bohong itu dia kan ciri-ciri orang munafik. Kalau di sini ceritanya cerita zaman dulu, cuman dimaksud di ayat ini juga gitu ya. Itu intinya bahwa kita tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong gitu. Bi mukhada'ati min wahidin ka'iqibatil lusi, seperti mencuri gitu ya tadi. Wa dzikrillahi, dan berzikir pada tahsinun, membaguskan fikirati wa mayyahda'un, dan mereka tidak sadar. Fi qulubihim, itu karena apa mereka berbuat demikian? Ini masih diteraskan nama ayat setelahnya gitu ya. Karena apa? Di dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit. Ya syakun, artinya
keraguan, wanifakun, dan juga sifat munafik. Fahuwa, maka bermula sifat syakun dan munafikun itu yamridu qulubuhum, membuat sakit hati mereka. Yad'afuha, yakni melemahkan hati mereka. Fazadahumullahu marada, bertambah-tambah. Jadi fazadahumullahu marada, maka menambahkan kepada mereka siapa Allahu marada akan penyakit di dalam hatinya, bima anzalahu, dengan apa yang diturunkan, bima unzilahu, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad minal Quran, likufrihim, karena mereka kufur bihi dengan Al-Quran, walahum adabun alim, dan bagi mereka itu adab yang sangat pedih, mu'allimun, artinya adab yang sangat pedih, bima kanu yakdibun, terhadap apa yang mereka dustakan. Jadi ditambah-tambah gitu ya Bu, karena di dalam hati mereka itu ada penyakit hati, penyakit hasud. Karena orang-orang munafik zaman dulu, orang-orang kafir zaman dulu, zaman jahiliyah, ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, diberikan Al-Quran, mereka hasud. Banyakan, kenapa enggak dari Bani Israel yang jadi Nabi gitu. Kalau Abu Jahal, Abu Bakar mah, Abu Jahal, Abu Lahab mah, kenapa enggak gua sih? Gitu. Kan dia orang besar, artinya orang berpengaruh gitu Bu. Abu Jahal tuh orang berpengaruh. Sebelumnya turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Muhammad gitu? Kalau engkongnya mah Abdul Muthalib udah tahu bahwa cucunya Muhammad itu akan menjadi orang besar, karena sering mendapat ilham dari Allah. Demikian pula Abu Thalib. Kalau Abu Thalib mah tahu, dikasih taunya sama pendeta. Ini anak kamu bukan? Kata Abu Thalib, iya anak saya. Saya nggak percaya kalau ini anak kamu, kata dia gitu. Kenapa emang? Ini dari ciri-cirinya bakal jadi nabi akhir zaman. Iya, ini bukan anak saya, tapi ini keponakan saya, yatim piatu. Jadi saya dagang, pulang gitu. Kalau mereka tahu siapa dia bakal jadi nabi, dia akan dibunuh. Jadi Abu Thalib pulang, gak jadi dagang. Makanya Abu Thalib itu begitu baginda Rasul diangkat menjadi nabi, dialah orang yang pertama mendukung, walaupun menurut cerita beliau itu belum sempat istilahnya beriman, maksudnya belum sempat masuk Islam, mengikuti Rasul. Tapi nolong baginda Rasul, siapa yang mencelakai ponakan saya, berhadapan dulu dengan saya. Karena kebetulan Bani Quraisy, ya keluarga Hashim itu semuanya orang-orang yang berpengaruh, orang-orang besar tuh, begitu Bu. Ya, makanya mereka hasud. Nah, lalu implementasinya pada zaman sekarang ini bagaimana? Jadi kalau ada orang yang hatinya suka dengki, suka hasud, suka berbohong, itu tandanya di dalam hatinya masih ada penyakit. Penyakit apa? Yaitu hasud, iri, dengki. Penyakit hasud, iri, dengki itu adalah sifat-sifat setan. Coba dah. Kalau ada orang yang hasud itu nggak boleh ngeliat orang seneng. Dia paling seneng kalau ngeliat orang susah. Dia paling susah kalau ngeliat orang seneng tuh, itu orang hasud. Makanya orang begitu mah hidupnya aja udah seperti di neraka, karena hatinya tidak pernah nyaman ngeliat orang lain senang, panas terus. Tetangga beli kulkas meriang, tetangga beli mobil Innova, aduh pingsan gitu. Tetangga beli rumah, dia malah ya pingsan gak bangun-bangun gitu ya. Nah gitu. Akhirnya begitu kalau orang itu, karena kalau orang yang sudah hatinya hasud, iri, dengki, itu di hatinya selalu bergojolak hawa nafsu setan. Makanya kita kan kadang-kadang suka ini nih, setan itu cukup banyak yang salah paham. Setan itu bukannya makhluk jin aja, manusia juga punya sifat setan. Jadi setan itu adalah sifat jelek yang ada di dalam diri manusia, sifat jelek yang ada di dalam diri diri bangsa jin gitu. Ya, seperti hasud, iri, dengki, takabur, sombong gitu ya. Sombong, takabur tuh dia juga ya, artinya sifat-sifat yang semacam itu tuh sifat-sifat setan. Di dalam diri kita kadang-kadang ada. Ya. Kalau imannya lagi turun, ya Bu ya.
imannya lagi tuh turun. Nih contoh, ini paling rawan sifat sombong ini masuk sama orang satu yang ilmunya banyak, merasa dirinya pinter, sama orang lain menganggap sepele. Ini ciri-ciri sombong. Ini hati-hati nih dalam ibadah. Wah, kita mengajinya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, lu mah apa katanya? Soal ngaji agama menganggap remeh orang, tidak boleh, itu sombong. Walaupun kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, ya jangan sombong, merasa diri kita ini hebat, jangan. Merasa diri kita ini pinter. Itu dalam ibadah kadang-kadang suka ini. Oh, lu dia mah sholatnya nggak pernah ke masjid, kita masuk ke masjid terus, kata dia gitu. Itu sombong tuh, nganggap remeh orang lain. Maksudnya menjatuhkan orang lain, ngangkat dirinya sendiri, itu melalui sifat sombong. Ada lagi yang banyak harta, gayanya udah beda. Kalau udah mau punya mobil Pajero, sekarang mah ada Alphard ya. Iya, Alphard yang mahalan dikit lah, Pajero mah tengahan gitu ya. Iya, kadang-kadang gayanya udah beda. Nah, tetangga juga udah tahu mana, gitu umpamanya. Itu menganggap remah orang lain. Iya, umpamanya. Ini mah umpama. Saya kadang-kadang suka ngeliat sinetron kan begitu, Bu. Iya, banyak orang yang semacam itu. Ya, nah orang-orang yang begitu sifatnya sombong. Kadang-kadang diberikan kekayaan, merasa dirinya hebat. Melihat orang lain yang susah, menganggapnya sebelah mata. Ini sifat sombong bisa jadi pada orang kaya. Tadi apa lagi? Sifat sombong pada tadi apa? Di antaranya sifat sombong pada orang yang pintar, pada ahli ibadah, pada orang kaya, pada orang yang punya jabatan. Ini kalau jabatan tinggi, waduh, mau semena-mena. Anak buahnya dianggapnya seperti apa? Bukan dianggap mitranya, tapi dianggap sebagai bawahannya, bahkan seperti pembantunya gitu. Nah, itu tidak boleh. Ini yang paling rawan kalau lagi menjawab. Coba anggota DPR. Ya, kalau kita lihat tuh di TV-TV atau dia kenyataannya lah. Kalau lagi mau pemilihan mah kayaknya kita sopan bener. Minta dicoblos, Bu ya, biar kecoblos. Pas begitu udah jadi mah nengok juga kagak gitu kan gitu, Bu. Gitu banyak ini yang begini. Padahal itu jabatan itu ada batasnya, ada waktunya. Ya, anggota dewan cuma 5 tahun, wali kota, bupati, presiden cuma 10 tahun. Itu paling aman udah. Kesononya mah tetap jadi rakyat biasa. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kita pinter juga perasaan kita. Padahal menurut Allah kita diberi ilmu cuma setetes. Wala tutul ilma illa qalila, tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya, sedikit saja. Jadi ibaratnya kita dengan ilmu Allah, kita tuh cuma nyelupin jari di laut. Pas yang nempel di diri kita itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan ilmu Allah yang di laut nggak berbekas sama sekali, karena istilahnya banyaknya luar biasa. Setiap orang itu punya keahlian masing-masing, kehebatan masing-masing. Ini biar ibu kumpulnya sama nih, biarpun jenis kelaminnya sama, perempuan semuanya, tapi keahliannya beda. Ada yang nyambelnya enak, ada yang gudegnya enak, iya. Ada yang ngesopnya enak. Ada yang tukang ngesopnya enak, pasti nyambelnya kadang-kadang suka kurang enak. Ada yang semacam begitu keahliannya. Ada yang keahliannya ngitung duit mulu gitu. Pinter ada gitu. Karena tukang dagang. Enggak dia gitu ya. Ya itu keahliannya beda-beda. Iya, karena keahliannya beda. Nah, semuanya semacam begitu, Bu. Ya, artinya pokoknya ini mah baca kriteria keumumannya manusia tuh begitu. Keahliannya beda. Makanya kita nggak usah merasa diri kita pinter, merasa hebat, karena kita kalau dibandingkan dengan orang lain pasti ada kekurangannya. Jadi kita cukuplah biasa aja apa adanya. Kita nggak usah merasa hebat. Kita juga yakin adalah makhluk Allah yang punya kekurangan gitu. Cuma ya kalau kita melihat ke orang lain, lihatlah kelebihannya dia, akhlaknya dia. Kalau jangan dilihat kekurangannya.
kekurangannya. Kalau lihat kepada diri kita, lihatlah kita kekurangannya, jangan lihat kelebihannya. Oh, saya mau orang biasa, saya mau rajin ngaji gak karena disuruh oleh Allah, karena juga karena karunia Allah gitu. Kita mau rajin ibadah juga karena karunia Allah gitu, bukannya hasil usaha kita, bukan gitu. Sama aja, saya juga kalau nggak dipaksain mah ngaji juga suka males gitu. Karena dipaksain, alhamdulillah jadi rajin. Ini kalau udah nempel begini nih, saling menguatkan. Yang tadinya ngajinya setengah-setengah udah masuk di ruangan ini menjadi kenceng gitu ya. Jadi magnetnya kencang. Karena apa? Karena orang beriman satu sama yang lainnya saling menguatkan. Makanya kalau orang beriman itu suruh banyak berjamaah, sering makan bareng. Itu tujuannya apa? Menguatkan tali persaudaraan. Magnetnya kuat. Kalau kita berbuat baik, semuanya insya Allah saling menguatkan, ingin jadi berbuat baik. Coba dah saya misalnya nih ngomongin, saya mau ngebangun pesantren, bangun nih, pasti yang satu nyumbang tuh 100.000, yang lain saya juga 100, saya main, saya juga 50, apa aja saya mas sedikit aja ceban mau punya duit nggak apa-apa. Akhirnya ngikut yang tadinya tidak niat sodako jadi niat sodako, umpamanya semacam begitu. Yang ibu tadinya baca Yasin di rumah males, cuman ya paling malam Jumat gitu ya, tapi di sini jadi nambah, habis baca Yasin baca tabarok, habis tabarok sama surat-surat ayat Quran lainnya ditambah dengan zikir, dengan tausiah, saling menguatkan. Kalau baca rame-rame jadi ringan Bu ya. Kalau di rumah kok baca Yasin perasaan lama amat ini. Karena apa? Karena ada nafsu yang menggoda. Kalau di sini aman. Doa-doa kita kalau jamaah begini insya Allah cepat keijabah. Saya yakin. Tadi kan saya ceritain, kemarin ada orang datang ke rumah, sababiahnya cuman karena dia rajin baca sholawat, anaknya yang kabur jadi pada pulang, anaknya yang hilang pada ketemu dengan sababiah dia dekat sama Allah, jadi doanya diijabah. Jadi kalau lagi ngaji begini nih, ada hajat nih ibu nih, kontrakan saya biar penuh Pak Haji, udah niatin minta sama Allah, kita lagi dekat sama Allah nih, lagi begini nih, ya Allah, anak saya yang mau lahiran biar minta sama Allah, yang belum punya jodoh biar cepat punya jodoh, yang belum kebeli rumah biar cepat kebeli rumah. Tapi kalau misalnya udah pengen kebeli rumah, duitnya kumpulin, jangan jajan dulu gitu ya. Insya Allah Bu ya, yang belum punya keturunan biar punya keturunan gitu. Yang sakit biar pada sehat gitu Bu. Jadi yang rumahnya pengen, kalau sebenarnya bagusnya menambah, rumah mau jangan dijual. Iya. Kalau nambah boleh, tapi kalau memang kepaksa, mau hijrah. Iya, kalau niatnya mau cari yang lebih baik lagi, silakan gitu ya. Tapi kalau orang Islam bagusnya nambah gitu. Jangan beda nih. Saya datang, kalau saya sering lihat orang Cina datang ke kiai itu rata-rata mintanya, Pak Kiai tolong doain saya kebeli tanah yang di sono. Orang Islam datang ke rumah, Pak Haji tolongin doain saya biar rumah saya cepat laku kejual. Ya, jadi makin jauh baik orang Indonesia tuh. Saya mah pengennya orang Islam tuh ngedoanya begitu. Pak Haji doain tuh biar rumah itu kebeli. Baru Bu Joko tuh yang ya. Oh, yang gedean, iya, amin ya rabbal alamin. Bu Joko mah, Pak Haji biar doain tuh biar rumah itu kebeli Bu Joko, nambah lagi baik. Dia memang rezekinya dari Allah. Kalau kita insya Allah Bu, kalau kita niat insya Allah mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu udah banyak duitnya, kumpulin buat berangkat haji, buat berangkat umroh, ya gitu Bu ya. Dari sekarang nih mulai nyicil 500 gitu. Iya nyicil buat berangkat haji. Iya, buat apa Bu? Iya pokoknya kan kita niatnya hidupnya untuk ibadah gitu. Kalau kita udah niat mah nih, kalau kita udah niat mau kesampean mau enggak, yang penting kita sudah punya bukti setorannya gitu ya. Kalau kesampean aja alhamdulillah. Kalau sudah tidak kesampean, sudah takdir, berarti kewajiban kita sudah gugur, enggak dosa lagi. Bu Soleh kapan nih berangkat umrohnya? Udah dapat kabar belum? Kan yang 50 8
Di atas 50 belum boleh. Jadi di atas di bawah 50 sampai 80. Oh. Di sana lagi ini. Bu Soleh udah berarti udah di atas 50 Bu Soleh mah ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada halangan ke depan ya. Ini hampir tahun 2021. Mudah-mudahan nunggu ya. Emang ini bukan cobaan cuma satu orang, jadi sedunia ini mah. Nah, itu saja Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.